Shalom adik-adik. Shalom Kak Novi. Shalom Kak Cia. Kak Novi apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa Kak Cia. Puji Tuhan. Adik-adik bagaimana kabarnya hari ini? Boleh komen di bawah ya. Nah adik-adik, kita jumpa kembali dalam sekolah minggu online kita hari ini. Kak Cia ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita naikkan satu pujian, Allahku besar. Sambil bertepuk tangan ya Kak Cia dan adik-adik di rumah. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Baik adik-adik, mari siapkan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan kami nafas hidup, sudah sertai kami hingga sampai dengan saat ini. Tuhan, kami anak-anak mau berkumpul, sedang mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus kiranya memberkati jam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan, biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan harapan kami. Mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Sambil bertepuk tangan boleh ya adik-adik? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Baik, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Harus masih semangat ya adik-adik di rumah. Kak Novi juga masih semangat kan? Masih, Kak Cia. Baik, kita angkat satu pujian lagi, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Silakan duduk kembali adik-adik. Oke adik-adik di rumah, Kak Cia, kita akan menaikkan setiap pokok doa kita. Jadi adik-adik semua di rumah harus duduk yang manis, sikap doa yang baik, karena kita akan berdoa menaikkan seluruh doa-doa kita, Kak Cia. Benar, Kak Novi. Oke adik-adik sudah siap? Tutup matanya, lipat tangannya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal kami ibadah ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami, dan kami saat ini akan menaikkan segala pokok doa kami kepadamu ya Tuhan. Tapi sebelum itu kami minta ampun untuk seluruh dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat yang menyakiti hati kecil Tuhan, serta hati kecil sesama kami, agar saat kami menaikkan doa kami, dosa tidak menghambat doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh adik-adik sekolah minggu kami, khususnya adik-adik sekolah minggu online kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan dengan dokter, dengan obat, dengan makanan minuman yang mereka pakai. Dan juga ya Tuhan, jika ada adik-adik yang saat ini dalam kondisi yang mungkin lemah ataupun tidak semangat, Tuhan berikan mereka kekuatan semangat agar mereka boleh mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. Kalaupun ada adik-adik juga ya Tuhan di rumah yang mungkin mereka sulit untuk mendengarkan mendengarkan sekolah minggu kami hari ini, Engkau berkati agar mereka juga boleh bisa dikasih kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online kami. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami yang dalam bangku sekolah yang nanti
di pertengahan bulan ini mereka sudah ada dalam semester yang baru, atau yang sudah berada dalam tingkat SMP, SD, ataupun dalam tingkat SMA. Engkau berkati ya Tuhan, biarlah apapun yang mereka butuhkan untuk mereka masuk sekolah ini Tuhan, Tuhan mau mencukupi, Tuhan mau memperlengkapi agar semua yang mereka butuhkan bisa mereka dapatkan ya Tuhan. Orang tua mereka juga Tuhan berkati, seluruh keluarga mereka, teman-teman, sahabat-sahabat mereka, Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di GKN Revival yang selalu setia mengajar adik-adik sekolah minggu, juga Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati. Kami juga khususnya berdoa untuk Kak Desti, guru sekolah minggu juga Tuhan, di mana dia sementara sakit di Jakarta yang harus dioperasi tulang belakang. Tuhan Yesus tolong, biarlah Engkau berikan dokter yang terbaik, segala obat, makanan, minuman yang dia konsumsi, agar itu bisa membantu dia untuk tetap kuat menghadapi apapun yang Tuhan izinkan. Kami berdoa juga untuk kakak sekolah minggu kami, Kak Ella yang ada di luar NTT, Engkau berkati dia dalam tugas pekerjaannya, agar sekalipun dia jauh ya Tuhan dari kami di Kupang, tapi dia boleh tetap semangat mengajar adik-adik sekolah minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKN Revival Kupang, Tuhan berkati gereja kami, agar gereja kami ini boleh bertumbuh selalu senantiasa, dan kami boleh memberitakan Injil, agar banyak orang mendengar dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih banyak ya Tuhan, ini seluruh doa dan permohonan kami, biarlah Tuhan mendengar, menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik di rumah, Kak Cia, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah menaikkan doa-doa kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, Kak Novi ajak kita untuk menaikkan satu pujian, Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Yesus, Kau Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu di sekolah minggu online GKN Revival Kupang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini,
Mari kita berdoa bersama-sama ya. Ambil sikap doa yang baik dan benar untuk kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang adalah sahabat kami, anak-anak-Mu, kami berterima kasih karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menuntun jam pemberitaan firman Tuhan saat ini dari awal hingga akhirnya, supaya kami sebagai anak-anak mendapatkan suatu berkat untuk kami dapat pakai itu dalam menjalani hari-hari hidup kami, baik dalam keluarga kami, baik ketika kami belajar di sekolah, maupun ketika kami bermain bersama teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon ampun untuk setiap dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari dua tokoh sekaligus yang ada di dalam bagian perjanjian baru. Nah, dua orang ini merupakan sahabat dari Rasul Paulus yang juga menjadi rekan atau menjadi teman ketika Rasul Paulus melakukan pelayanannya. Ada yang bisa tebak kira-kira siapa dua orang tokoh yang akan Kanina ceritakan pada hari ini? Oke, Kanina akan menceritakan hari ini tentang dua tokoh dari yang adalah teman dari Rasul Paulus dalam pelayanannya, yaitu Titus dan Filemon. Titus dan Filemon. Dan adik-adik semua yang terkasih, kalau kita membuka Alkitab kita, maka dua surat dari Paulus untuk Titus dan Filemon merupakan surat yang paling singkat. Kalau kita lihat, Titus itu cuma ditulis dalam 3 pasal, sementara Filemon cuma dalam 1 pasal. Tapi bukan berarti Paulus membeda-bedakan kasih sayangnya kepada teman-temannya atau membanding-bandingkan, tetapi Rasul Paulus selalu menulis sesuatu yang memang sesuai dengan keadaan dari teman-teman pelayanannya dimanapun mereka berada di tempat mereka masing-masing. Karena itu hari ini Kanina mau memberikan sebuah tema dari kedua tokoh ini, yaitu 2 surat tetapi 1 kasih, tentang kisah dari Titus dan Filemon. Nah, adik-adik semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Titus dan Filemon sekali lagi adalah sahabat Paulus yang juga menerima surat dari Paulus. Nah, apakah adik-adik pernah menuliskan surat untuk teman-teman yang jauh, atau pernahkah menulis surat untuk orang tua yang mungkin kerjanya jauh, tidak bersama-sama dengan adik-adik, atau untuk opa dan oma yang ada jauh dari adik-adik, atau mungkin untuk siapapun. Tapi jika memang adik-adik tidak pernah menulis surat, tidak apa-apa. Tapi zaman dulu ketika orang menyampaikan suatu pesan kepada kerabat-kerabatnya atau keluarganya, teman-temannya, maka mereka akan menyampaikan itu melalui surat yang mereka kirimkan ke tempat di mana orang-orang yang mereka kenal itu berada. Nah, zaman sekarang kita sudah ada HP yang punya WA. Kalau kita mau menanyakan kabar, kita bisa langsung telepon, atau kita video call, atau kita mengetik pesan dan mengirimkan, dan tinggal tunggu untuk kerabat kita kembali membalas pesan kita. Nah, adik-adik semua, walaupun Titus dan Filemon memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi mereka adalah sahabat-sahabat Paulus yang juga memiliki iman yang sama seperti Paulus. Mereka adalah 2 orang yang juga percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, perbedaannya adalah Titus merupakan seorang yang masih muda, sama seperti Timotius, tapi dia sudah dipercayakan untuk memimpin sebuah jemaat. Wah, suatu berkat yang luar biasa ya adik-adik, jika seorang yang masih muda dipercayakan untuk sebuah tugas yang mulia. Dan kemudian Filemon yang satunya lagi, dia adalah seorang yang kaya, yang memiliki rumah yang biasanya dia berikan untuk pelayanan Paulus bagi jemaat Tuhan di sana. Dan oleh karena itu, ketika Paulus harus berjauhan dengan mereka, maka Paulus juga menuliskan surat kepada mereka didasarkan oleh hal yang sama, yaitu kasih kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik semua, bagian yang pertama kita akan melihat sedikit tentang
Siapa itu Titus yang tadi Kanina sudah sampaikan? Titus merupakan seorang pemimpin muda yang tangguh. Walaupun dia masih muda, tapi dia sudah punya iman yang luar biasa kepada Yesus. Demikian juga hanya dengan Filemon, dia sudah sedikit lebih berumur dan dia juga memiliki iman yang sama kepada Yesus Kristus, sama seperti yang Paulus imani. Pada awalnya Titus itu bukan siapa-siapa ketika dia pertama kali bertemu dengan Paulus. Dia adalah seorang Yunani, berbeda dengan Paulus yang adalah seorang Yahudi. Tetapi hati Titus itu terbakar oleh Injil yang dia dengar dari Paulus. Dia percaya kepada Yesus dan Paulus segera melihat dengan hikmat yang daripada Tuhan bahwa Titus ini adalah seorang muda yang berani, yang juga jujur dan bisa dipercaya. Oleh karena itu, pantas jika Titus mendapatkan kepercayaan pelayanan ini sekalipun dia masih muda. Biasanya orang yang menjadi pemimpin itu pasti dilihat dari usianya, karena semakin bertambah usia, maka biasanya kedewasaan seseorang itu akan juga ikut berkembang. Nah, tetapi apa yang dipandang oleh manusia atau apa yang menjadi standar manusia atau dunia ini terkadang itu berbeda dengan standar yang Tuhan berikan. Nah, standar yang Tuhan berikan itu bisa dia berikan lewat hikmat dari orang-orang yang dia pilih. Jadi ketika Paulus melihat Titus, maka dia melihat bahwa anak ini mempunyai potensi untuk menjadi hamba Tuhan. Karena itu Titus mengikuti Paulus dalam perjalanan Paulus kembali ke Yerusalem. Di sana Titus menjadi contoh bahwa keselamatan itu bukan karena melakukan aturan-aturan agama atau kebiasaan agama seperti rajin beribadah, atau satu hari harus berdoa berapa kali, atau harus berpuasa, atau harus melakukan hal-hal yang baik kepada sesama manusia. Tapi selamat itu hanya karena iman kepada Yesus yang telah mati bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kemudian dalam perjalanan itu ketika Titus mengikuti Paulus tahun demi tahun, Titus selalu menunjukkan atau membuktikan dirinya sebagai teman sepelayanan Paulus yang bahkan dipercaya untuk mengurus masalah-masalah yang ada di jemaat-jemaat. Karena itu sekalipun Paulus itu menyayangi mereka, menyayangi rekan-rekan pelayanannya, tapi Paulus selalu meminta mereka untuk tetap ada di daerah-daerah yang terpisah dari Paulus supaya mereka bisa memberitakan Injil, sehingga Paulus juga bisa pergi ke tempat yang lain untuk mengabarkan Injil. Karena itu hal yang sama Paulus lakukan kepada Titus. Nah, Titus dipercayakan suatu jemaat oleh Paulus, yaitu jemaat yang ada di pulau yang namanya Kreta. Sekali lagi, pulau yang namanya Kreta. Nah, adik-adik, jemaat yang ada di pulau ini itu adalah orang-orang yang kebanyakan orang yang ada di sana itu adalah orang-orang yang keras kepala. Mereka suka melawan, tidak mau mendengarkan orang lain, susah diatur. Nah, apakah adik-adik juga termasuk anak-anak atau adik-adik yang tidak bisa diatur atau tidak suka untuk dituntun dengan baik, tidak mau disuruh belajar, tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Tapi justru kepada orang-orang seperti inilah Tuhan mau supaya Titus melayani mereka. Karena Tuhan itu datang bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya telah benar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan selalu datang dan mengutus orang-orangnya untuk melayani di tengah orang-orang yang menurut kita itu mereka sulit untuk dikasihi, sulit untuk disayangi karena mereka itu orang yang keras kepala, orang yang tidak bisa diatur. Tapi justru di sanalah terkadang Injil bisa bekerja dengan luar biasa dalam diri orang-orang seperti itu. Karena itu kita bisa bayangkan ya adik-adik, umur Titus yang masih muda, tapi dia punya beban pelayanan yang cukup besar, yaitu dia harus menghadapi orang-orang yang mungkin usianya lebih dewasa dari dia, mempunyai banyak karakter masing-masing, lahir dari latar belakang yang berbeda-beda, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Tapi kesanalah Paulus meminta supaya Titus melayani. Oleh karena itu Paulus menuliskan surat kepada Titus, ada di perjanjian baru. Adik-adik bisa melihat surat Paulus kepada Titus. Dia memberikan nasihat dalam pasal 2 ayat yang ke-7.
tunjukkanlah diri sebagai teladan dalam segala hal. Teladan atau contoh. Sekali lagi, tunjukkanlah diri sebagai teladan dalam segala hal. Dalam perbuatan baik, dalam pengajaran yang sehat, dan dalam penguasaan diri. Jadi ada pesan yang penting bagi Titus dari Paulus, yaitu agar Titus senantiasa menjadi teladan, bukan hanya saja dalam perbuatan baik, tapi juga harus mengajarkan pengajaran yang sehat. Dalam hal ini tidak mengajarkan hal-hal yang sesat kepada jemaat di sana. Dan juga Titus walaupun masih muda, dia harus selalu bisa berusaha menguasai diri supaya dia dapat menjadi contoh yang dilihat oleh orang-orang di sana. Dan oleh karena itu, singkatnya Titus itu mengerti bahwa menjadi pemimpin itu bukan soal mendapatkan kehormatan dari orang-orang, tetapi bagaimana menjadi pemimpin itu adalah soal bagaimana dia bisa melayani orang, bisa menjadi rendah hati, supaya dia bisa melayani orang-orang yang tadi Kanina bilang mempunyai karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, sulit diatur. Karena itu jika dia memimpin untuk mencari kehormatan, tentu yang terjadi di sana pasti adalah kekacauan, kerusuhan, bahkan mungkin situasi akan menjadi semakin tidak baik. Tetapi karena dia mendengarkan apa yang Rasul Paulus nasihati dan juga dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri, maka Titus bisa mengerti bahwa menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah jemaat Tuhan itu harus melayani, harus memberikan teladan, dan memimpin bukan dengan tangan besi atau memimpin dengan suatu sifat untuk menguasai orang di sana, atau orang-orang harus mengikuti apa yang dia katakan, mengikuti keinginannya, tetapi memimpin harus dalam kasih kepada Allah dan juga dalam kebenaran. Nah, adik-adik, apakah di antara kita ada yang mau seperti Titus? Mungkin ada adik-adik di sini yang punya cita-cita menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, evangelis, dan lain-lain dalam pekerjaan Tuhan. Dan menurut Kanina itu suatu cita-cita yang mulia, tetapi semua itu harus dimulai sejak adik-adik masih kecil, sejak sekarang, bahwa melayani Tuhan itu bukan supaya mendapatkan tempat atau posisi yang enak, tetapi ketika melayani Tuhan, kita harus menjadi pelayan, bukan minta untuk dilayani. Ketika kita mau melayani Tuhan, maka kita harus menjadi contoh. Kita harus berkata-kata yang baik, berbuat yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, kemudian kita mau beranjak ke satu tokoh yang selanjutnya, yaitu Filemon. Nah, Filemon ini karena memberikan sebuah tema singkat bagi cerita Filemon, yaitu ujian pengampunan. Jadi dia diuji dalam hal memberikan pengampunan. Kepada siapa dia mengampuni dan siapa yang berbuat salah kepada dia? Mari kita mendengarkan dengan baik apa yang akan Kanina ceritakan kepada kita, adik-adik. Mungkin adik-adik juga setelah ini bisa membuka surat Paulus kepada Filemon supaya adik-adik bisa tahu apa yang terjadi di sana dengan lengkap. Kanina akan merangkai ini dengan singkat bagaimana Filemon ini diuji dalam hal pengampunan. Berbeda dengan Titus tadi, Filemon ini adalah seorang Kristen yang tinggal di kota Kolose. Dia kaya, dia punya harta yang banyak, makanya dia disebut orang kaya. Dia punya rumah yang besar. Mungkin adik-adik di sini ada yang punya rumahnya besar, halamannya luas, dan mungkin sering terkadang dipakai untuk tempat beribadah karena rumahnya luas. Intinya dipakai untuk pelayanan. Puji Tuhan jika adik-adik dan orang tua seperti demikian. Nah, hal yang sama juga Filemon lakukan, bahwa dia seorang yang kaya tapi dia takut akan Tuhan, sehingga dengan apa yang dia miliki, harta yang dia punya, dia pakai itu untuk pelayanan bagi Tuhan. Jadi sekali lagi rumahnya sering dipakai untuk tempat pertemuan dari jemaat-jemaat Tuhan. Filemon ini dikenal juga sebagai seorang pribadi yang mengasihi Tuhan juga sesamanya. Tetapi suatu hari ada ujian datang. Nah, kita tahu bahwa ketika kita mengikuti Yesus bukan hal yang mudah. Mengikuti Yesus itu butuh pengorbanan. Contoh saja misalkan adik-adik ingin naik kelas, tentu ada pengorbanan yang adik-adik harus lakukan, yaitu belajar giat, setiap hari punya waktu belajar, terus juga punya waktu berdoa.
terus juga punya waktu untuk mengerjakan tugas dari guru dan lain sebagainya. Tentu dalam setiap hal kita akan diuji. Kita harus punya pengorbanan terhadap sesuatu, termasuk iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, kira-kira kenapa kita harus diuji dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan? Apakah Tuhan punya maksud yang tidak baik dengan menguji kita? Tidak, justru dengan ujian-ujian yang datang kepada kita akan semakin mengenal Yesus itu siapa. Mungkin sekarang adik-adik masih belum mengerti, masih belum memahami dengan dalam tentang iman kepada Yesus. Tapi semakin adik-adik beranjak usianya, semakin dewasa, akan ada ujian-ujian yang datang, dan itu membuat kita semakin bisa mengenal Tuhan dengan baik. Dan bahkan kita akan disebut orang-orang yang tahan uji, dan iman kita tidak akan bisa pudar hanya karena masalah-masalah dunia ini. Nah, kita kembali kepada Filemon. Jadi dia diuji, pada suatu hari diuji ketika budaknya, atau zaman sekarang ada orang-orang yang orang tua adik-adik pekerjakan di rumah untuk membantu pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Nah, zaman dulu mereka disebut sebagai budak. Jadi Filemon punya budak yang namanya Onesimus. Sekali lagi, Filemon punya budak yang namanya Onesimus. Jadi Onesimus ini melarikan diri dari rumah Filemon. Dan pada zaman itu adik-adik, jika seorang budak itu melarikan diri dari tuannya, maka itu bukan hanya melanggar hukum yang ada di masyarakat pada waktu itu, tapi itu juga dianggap sebagai hal yang memalukan. Memalukan bukan hanya untuk budak yang lari, tapi juga bagi tuannya. Pasti orang bertanya-tanya kenapa sampai dia harus lari dari Filemon. Apakah Filemon berbuat jahat kepada dia dan lain sebagainya? Tentu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi lewat semua ini Tuhan punya rencana. Jadi hal yang kita mau pelajari di sini juga bahwa terkadang dalam hal-hal yang kita rasa tidak baik, hal-hal yang kita rasa tidak enak bagi kita, disitulah Tuhan bekerja bagi kita adik-adik untuk menggenapi rencana Tuhan yang telah Tuhan buat bagi hidup kita. Jadi terkadang kita harus sakit, dan ketika kita sakit maka tubuh kita ini akan berkembang semakin besar, kita akan punya daya tahan tubuh yang semakin berkembang, walaupun harus lewat sakit penyakit. Ataupun ada banyak kesulitan-kesulitan yang pada akhirnya membuat kita semakin naik tingkat atau naik kelas dalam perjalanan hidup kita dan juga perjalanan iman kita. Oleh karena itu, kejadian ini sekalipun hal yang melanggar hukum dan juga memalukan, tapi Tuhan punya rencana. Dalam pelariannya, Onesimus ini tadi budaknya Filemon bertemu dengan Paulus yang saat itu sedang ada dalam penjara. Jadi dulu Rasul Paulus itu sering masuk keluar penjara karena apa? Bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia berbuat yang tidak baik, tetapi dia masuk penjara karena dia memberitakan tentang Yesus. Jadi pekerjaan-pekerjaan dari rasul-rasul zaman dahulu, salah satu yang termasuk Paulus, mereka mengabarkan Injil, mereka melayani Tuhan itu dengan keadaan yang sulit. Mereka tidak diterima oleh orang-orang atau pemerintah. Karena itu mereka sering dianggap sebagai pemberontak, makanya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan itu yang terus dialami oleh Paulus di dalam sepanjang pelayanannya kepada Tuhan. Dan Onesimus ini bertemu Paulus di penjara. Dan di sana Onesimus akhirnya mendengar tentang Injil yang disampaikan oleh Paulus, Injil yang sama yang juga didengarkan oleh Filemon, oleh Titus, dan di sana Onesimus ternyata bertobat. Bahkan ia juga ikut dalam pelayanan Paulus. Akhirnya Paulus menuliskan surat untuk Filemon, untuk tuan dari Onesimus. Sebuah permintaan yang tidak biasa. Kita bisa membacanya dalam Filemon pasal 1 ayat 12 dan 16. Aku mengutus dia kembali kepadamu. Aku di sini adalah Paulus mengutus dia, Onesimus, kembali kepada Filemon, bukan lagi sebagai hamba atau budak tadi, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Sekali lagi, Paulus menuliskan surat kepada Filemon bahwa dia mau
Onesimus ini kembali kepada Filemon, tetapi jangan anggap dia sebagai budak lagi atau hamba lagi, tapi lebih daripada itu anggaplah dia sebagai saudara yang kekasih. Karena apa? Karena Onesimus ini juga telah mendengar Injil dan dia bertobat, dan orang-orang yang bertobat kemudian percaya kepada Yesus, maka akan disebut sebagai saudara-saudara seiman. Jadi Kanina bersama adik-adik yang percaya kepada Yesus, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Karena itu hal yang sama Paulus minta supaya Filemon lakukan itu kepada Onesimus. Paulus tidak memaksa, tapi dia memohon dengan kasih. Dia mau supaya Filemon lewat peristiwa ini belajar untuk mengampuni dan melihat Onesimus dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata dunia. Bukan melihat lagi Onesimus sebagai orang yang melanggar hukum, melanggar adat, tapi menjadi saudara kekasih, karena ternyata Onesimus juga akhirnya bertobat. Nah, ketika surat ini datang kepada Filemon, maka pasti Filemon menghadapi dua pilihan. Yang pertama, apakah dia mau melihat Onesimus sebagai budak atau hamba yang lari, ataukah dia menganggap Onesimus sebagai saudara yang baru dalam Kristus. Dan walaupun di dalam surat Filemon itu tidak tertulis dengan jelas apa yang terjadi kepada Filemon ketika dia mendengarkan atau membaca surat Paulus ini supaya dia menerima Onesimus, tapi ada banyak tradisi dari gereja masa lalu, gereja kuno, banyak yang percaya bahwa Filemon akhirnya menerima Onesimus dengan hati yang terbuka. Jadi Filemon bisa mengampuni Onesimus selain karena dia mengasihi Paulus, tapi lebih daripada itu karena imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita singkat dari Titus dan Filemon ini kira-kira ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dari Titus kita belajar bahwa kita harus memiliki keberanian dalam iman dan juga teladan dalam hidup kita. Kita harus jadi teladan di sekolah, di rumah, di gereja, di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Kita harus senantiasa menjaga kata-kata kita supaya kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik, bahkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Juga perbuatan kita tidak jahat kepada teman, tidak nakal, membantu orang tua. Kemudian kita rajin beribadah, rajin belajar mengejar masa depan. Semua itu tentu akan dilihat oleh orang-orang bahwa kita berbeda dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Yesus. Kemudian dari Filemon, kita belajar untuk bisa mengampuni. Bahkan ketika kita punya hak untuk marah. Nah, kalau kita melihat Filemon ini, dia punya hak untuk marah kepada Onesimus. Karena dia membayar Onesimus untuk menjadi budak di dalam rumahnya yang harusnya bekerja bagi dia. Tapi kita melihat bahwa Filemon sekalipun dia kaya, tapi dia takut akan Tuhan, sehingga dia bukan hanya saja membuat rumahnya itu menjadi tempat pelayanan, tetapi dia juga lebih daripada itu punya hati yang bisa mengampuni orang yang bukan keluarganya, yang bukan saudaranya, yang hanya budak. Tapi dalam iman, Onesimus bisa menjadi saudara bagi Filemon. Jadi kita harus melihat setiap orang itu, melihat sesama kita harus melihat dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, tapi tidak semua orang mau menerima kasih yang Yesus berikan. Dan orang-orang yang menerima kasih Yesus itu hanyalah orang-orang yang memang telah dipilih oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu kita belajar bahwa Yesus telah menunjukkan teladan bahwa dia mengasihi semua orang di dunia ini, sehingga itu dia rela datang ke dunia bagi kita, berkorban di kayu salib, disiksa, dicela, dihina. Tapi kemudian kita tahu bahwa semua penderitaan itu mendatangkan kemenangan bagi iman kita. Karena pada akhirnya Yesus bangkit dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan kemudian yang terakhir dari Paulus, kita belajar bahwa menunjukkan kasih dari Kristus itu akan mendorong kita untuk membangun iman orang lain, untuk membangun orang lain menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih jahat. Dan juga kasih dari Tuhan itu tidak menghukum, tapi memberikan pengampunan. Kasih dari Allah itu membuka ruang bagi setiap orang supaya bisa belajar lebih baik lagi. Nah, adik-adik semua, inilah singkat cerita dari Titus dan Filemon bagi kita. Dan adik-adik yang punya waktu luang bisa baca kembali
surat ini di dalam perjanjian baru supaya adik-adik semakin mengerti, memahami bahwa Rasul Paulus begitu mengasihi teman-teman pelayanannya dan dia banyak menulis surat untuk sahabat-sahabat pelayanannya, yaitu salah satu dua orang dari mereka itu yaitu Filemon dan Titus yang hari ini telah kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berdoa, Kanina mau memberikan ayat hafalan bagi kita. Adik-adik bisa membuka Alkitab adik-adik dari Titus pasal dari Filemon pasal 1 ayat yang keempat. Filemon pasal 1 ayat yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Sekali lagi, Filemon pasal 1 ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Baik adik-adik, demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita di sekolah minggu online hari ini. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua dan menuntun kita untuk menjadi anak-anak yang tetap beriman dan berbuat banyak kebaikan karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menutup pemberitaan firman Tuhan kita dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong agar firman Tuhan yang kami pelajari hari ini dari dua tokoh dalam Alkitab yang adalah sahabat pelayanan dari Paulus, yaitu Titus dan Filemon, boleh menjadi teladan bagi kami dalam kehidupan kami mengiring Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Jikalau Tuhan memperkenankan kami di kemudian hari untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan lewat apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, maka biarlah kami belajar dari Titus yang walaupun dia masih muda, tapi dia memiliki kasih yang besar kepada Engkau sehingga dia boleh menjadi teladan bukan hanya dalam perbuatan, dalam pengajaran, tapi juga dalam setiap perkataannya. Dan juga dari Filemon kami belajar untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengampuni karena kami telah lebih dulu menerima pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah setiap adik-adik diberkati dengan firman Tuhan dan masa kecil mereka boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami untuk firman yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu online di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik untuk menjalani kehidupan di minggu yang baru. Shalom. Ya adik-adik di rumah, kece ya, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Iya, kita akan berpisah ya Kak Novi. Ya, tapi jangan bersedih Kak Cia dan adik-adik karena minggu depan kita akan kembali lagi. Hore! Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, Kak Novi mau ajak kita semua bangkit berdiri untuk adik-adik di rumah. Kita akan angkat satu pujian, terima kasih 1000. Sambil bergoyang dan bertepuk tangan ya adik-adik ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta,
terima kasih. Aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke Kak Cia, adik-adik di rumah, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami dari awal sampai selesai ibadah sekolah minggu online kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, dan saatnya kami akan berpisah, tapi kami akan berjumpa lagi di minggu depan. Biarlah Tuhan membawa kami di minggu depan agar kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Kak Cia, kita akan berpisah dengan adik-adik kita di rumah. Iya Kak Novi, sedih ya. Ya, tapi kan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.